Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 12 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita sampai di pembahasan tentang nama Allah. Apa? Al-Mu'ti. Al-Mu'ti, yang maha memberi. Dengan berakhirnya pembahasan tentang nama Allah Al-Mu'ti, berarti kita telah menyelesaikan bab yang kelima dari sekian bab yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini. Total 5 bab kita sudah mengkaji 62 Asmaul Husna. Berapa? 62 Asmaul Husna. Dan mulai pertemuan malam hari ini kita akan berpindah ke bab yang ke-6. Bab keberapa? Bab ke-6. Apa bedanya antara bab ke-6 dengan bab-bab sebelumnya? Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa buku yang kita pelajari ini menyusun Asmaul Husna itu berdasarkan apa dampak positif yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari Asmaul Husna tersebut. Apa buah manis yang akan kita petik ketika kita mempelajari Asmaul Husna tersebut. Nah, oleh penulis ini dibagi berdasarkan dampak positif itu. Di bab yang pertama, beliau menyampaikan al-asma'ul lati tuthmiru mahabbatallah. Nama-nama Allah yang bisa menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Ini ada 18 nama, sudah kita selesaikan. Di bab yang kedua, beliau membawakan al-asma'ul lati tuthmiru tawakkul. Nama-nama Allah yang menumbuhkan perasaan tawakal kepada Allah. Kemudian ini 14 nama. Di bab yang ketiga, beliau membawakan al-asma allati tuthmiru muraqabatahu wal khawfa minhu. Nama-nama Allah yang bisa menumbuhkan perasaan muraqabah. Apa muraqabah? Merasa selalu
diawasi oleh Allah, dan juga menimbulkan perasaan takut kepadanya. Lalu di bab yang keempat selanjutnya, beliau membawakan al-asma'ul lati tuthmir sabra war-ridha bihukmihi. Nama-nama yang bisa menumbuhkan perasaan sabar. Kenapa? Sabar. Dan ridha dengan takdir Allah. Sudah berapa bab ini berarti? 4. Bab kelima yang terakhir kita selesaikan itu adalah al-asma'ul lati tusmirul haya'a minhu wasyukra lahu. Nama-nama yang bisa memunculkan di dalam hati kita perasaan malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Wasyukra lahu, dan menumbuhkan perasaan syukur. Nah, terakhir yang kita bahas adalah nama Allah apa? Al-Mu'ti, Maha memberi. Jadi kalau kita paham bahwa Allah itu Maha memberi, kita jadi lebih banyak bersyukur dan malu kalau tidak menjalankan perintahnya atau melanggar larangannya. Udah dikasih banyak kok masih orang manut, kebangetan. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji bab yang ke-6. Yang punya kitabnya silahkan dibuka di halaman 98. Apa bab yang ke-6 ini? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalail hafizahullahu taala. Al-fasl as-sadis. Al-asma'u allati tuthmiru al-ijlal wa at-ta'zima wal adab ma'a Allah. Nah. Bab yang ke-6. Al-asma'u allati tuthmiru al-ijlal wa at-ta'zima wal adab ma'a Allah. Nama-nama Allah yang bisa memunculkan di dalam hati kita pengagungan. Kenapa? Pengagungan. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan adab kepadanya. Kenapa? Adab. Jadi ketika kita mempelajari nama-nama yang akan dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, insya Allah kita akan semakin mengagungkan Allah. Dan kita akan semakin beradab kepada Allah. Loh, yang aneh ya, adab kepada Allah. Ya adalah. Selama ini ketika kita mendengar adab, kata apa? Adab. Identiknya adab kepada orang tua. Adab kepada guru, apalagi adab kepada teman, adab kepada saudara, kepada kakak, kepada adik, adab kepada suami, adab kepada istri. Iya betul, tapi adab itu enggak cuma adab kepada sesama manusia. Mana yang lebih berhak untuk diadabi? Untuk diazab. Mau diazabi. Mana yang lebih berhak untuk diadabi? Allah. Jadi adab itu enggak cuma sama manusia. Kalau kita sama manusia saja beradab, apalagi kepada Allah. Jadi bab yang ke-6 ini adalah nama-nama Allah, Asmaul Husna, yang bisa menumbuhkan di dalam hati kita, apa tadi? Pengagungan dan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasanya, penulis ini enggak langsung masuk kepada nama-nama yang beliau bawakan di situ. Seperti biasanya setiap masuk bab baru beliau akan membawakan prolog, ya, semacam mukaddimah tentang sekelumit mengenai bab ini. Mari kita dengarkan apa yang beliau bawakan. Nah,
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته، وأقوالهم تدور على هذا. فقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة. قال البغوي: والرجاء بمعنى الخوف، والوقار العظمة، اسم من التوقير وهو التعظيم. وقال الحسن: لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. Nah, beliau mengawali muqaddimah dari bab ini dengan membawakan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang intinya bahwa orang yang paling mengagungkan Allah adalah orang yang paling kenal Allah. Kenapa? Orang yang paling mengagungkan Allah adalah orang yang paling kenal Allah. Berarti orang yang paling meremehkan Allah adalah orang yang paling tidak mengenal Allah. Coba kita ulangi. Siapakah orang yang paling mengagungkan Allah? Orang yang paling mengenal Allah. Siapakah orang yang paling meremehkan dan merendahkan Allah? Orang yang paling tidak mengenal Allah. Ketika kita baca ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang isinya perintah. Kenapa? Perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk meninggalkan sesuatu. Isinya apa? Perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk meninggalkan sesuatu. Perasaan kita gimana? Ketemu perintah, apakah kita tergopoh-gopoh bersegera menjalankan perintah itu atau engkau di situ? Memes-memes sama bagi. Bersegera atau nanti dulu? Hah? Tuh. Saya kasih contoh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba. Perintah atau bukan? Perintah. Siapa yang nyuruh? Ketika ada di antara kita masih berhubungan dengan riba, apa responnya ketika mendapatkan perintah dari Allah itu? Hah? Bersegera? Atau lah tanggung loh, kurgadi cicilannya kurgadi 5 tahun maning, 5 tahun gari. Coba kita bandingkan. Datang surat. Datang apa? Surat. Dari Pak Presiden. Dari siapa? Pak Presiden. Bapak diharap untuk segera datang ke istana. Datang ke mana? Istana. Kapan berangkatnya? Kapan berangkat? 5 tahun lagi? Hah? Kalau ada penerbangan tercepat
maka akan berangkat. Beliau sudah ngasih kita apa? Kok sepi? Allah sudah ngasih kita apa? Semuanya. Kan Al-Mu'ti. Napa Al-Mu'ti? Maha memberi. Kalau kita begitu bergegas untuk menjalankan perintah seorang pejabat, dan itu memang etika yang diajarkan di dalam agama kita untuk menghormati pemimpin, menjalankan perintahnya selama tidak melanggar apa? Aturan agama. Kalau sikap kita kepada manusia sedemikian hormatnya, ketika datang perintah kita segera menjalankannya, kenapa sama Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak seperti itu? Berarti kita ini sudah mengagungkan Allah atau belum? Belum. Belum sama sekali atau belum sempurna? Belum sempurna. Kenapa? Ya tadi di awal. Kenapa? Karena ilmu kita tentang Allah masih sedikit. Karena kita belum kenal Allah dengan maksimal. Oke. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Di ayat yang lain, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, supaya mereka menundukkan pandangan matanya, alias jangan jelalatan. Perintah dari siapa? Allah. Jadi kita ini nggak boleh jelalatan. Di mana? Di dunia nyata atau di dunia maya? Nah, di pasar apa di HP? Nah, kita nggak boleh jelalatan, melihat lawan jenis yang tidak halal itu kita nggak boleh. Di dunia nyata, di pasar, di mall, di pinggir jalan, di lapangan, di alun-alun, atau termasuk juga yang ada di HP? Termasuk semuanya. Pertanyaan, apakah kita sudah amalkan perintah Allah itu? Ketika kita pegang HP, apakah kita sudah tundukkan pandangan mata kita? Atau malah kita nyari sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat? Padahal Allah nyuruh kita untuk menundukkan pandangan mata. Terus mana kita mengagungkan Allah? Itu menunjukkan bahwa kita ini belum kenal Allah. Ilmu kita tentang Allah itu masih sangat minim. Makanya kita tidak mengagungkan Allah secara maksimal. Di sini beliau membawakan firman-Nya surat Nuh ayat berapa ini? 13. Maju tua jadi orang ketar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak takut sama Allah? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Ya gara-gara kita nggak kenal Allah. Beliau membawakan beberapa perkataan para salaf ketika menafsirkan ayat ini. Salah satu yang dibawakan perkataannya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "La ta'rifuna lillahi haqqan wa la tashkuruna lahu ni'mah." Ayat tadi, kenapa kalian nggak takut sama Allah? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Ditafsirkan sama Imam Al-Hasan, kenapa kalian tidak mengenal Allah dengan baik? Jadi gara-gara kita nggak mengenal Allah, akhirnya jadi kita nggak
sama Allah. Takutnya cuma sama manusia. Kenapa orang takut sama polisi, takut sama tentara, takut sama preman, takut apa? Mbok disakiti misalnya. Mbok diganggu, mbok diintimidasi, mbok dipenjara misalnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkenan untuk menimpakan azab kepada suatu kaum, sekejap habis. Bahkan gak ada sisanya. Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, kaumnya Nabi Solih, kaumnya Nabi Musa, habis. Masa kita lebih takut kepada manusia daripada kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita nggak kenal Allah. Karena ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla sangat minim. Berarti nambah ilmu tentang Allah biar lebih kenal Allah gimana? Pripun? Ngaji. Salah satunya ngaji Asmaul Husna. Berarti kalau sudah banyak ngaji Asmaul Husna berarti semakin mengagungkan Allah, nggih? Insyaallah. Berarti kalau semakin sering ngaji Asmaul Husna akan semakin kenal Allah, nggih? Insyaallah. Ya. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya untuk dihafal. Enggak cukup. Bukan jangan dihafal. Tapi apa? Enggak cukup hanya menghafal. Tapi harus difahami. Begitu faham, begitu kenal Allah Azza wa Jalla akan muncul apa? Apa tadi? Pengagungan kepada Allah. Akan muncul adab kepada Allah. Allah perintahkan A, segera dilakukan. Itu namanya adab. Anak yang beradab kepada orang tuanya adalah anak yang ketika disuruh orang tuanya bergegas. Anak yang beradab itu kalau dipanggil sama orangnya pribun? Nggih. Dalam, siap. Itu anak yang beradab. Berarti hamba yang beradab kepada Allah pribun? Ketika dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ihi sam'ah, segera pasang apa? Telinga. Tok? Enggak. Pahami. Kemudian amalkan. Ini perkataan Imam Ibnul Qayyim. Mari kita pindah. وروح العبادة والإجلال والمحبة فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. Nah, kemudian beliau mengatakan ruhul ibadah. Ruhnya ibadah. Kenapa? Ruhnya ibadah. Al-ijlalu wal mahabbah. Pengagungan kepada Allah dan cinta kepadanya. Jadi ibadah itu ada apanya? Ruh. Ruh siapa? Ruh siapa? Ini sepi. Nyawa. Ibadah itu ada apanya? Nyawa. Nyawanya ibadah itu adalah pengagungan kepada yang diibadahi. Sinten? Dan cinta
kepadanya. Berarti ibadah itu sesuatu yang sifatnya lahir napa batin? Ibadah itu sesuatu yang sifatnya lahir napa batin? Lahir dan batin. Jadi sholat itu enggak cuma gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan tubuh. Itu adalah sesuatu yang sifatnya lahir. Tapi sholat itu adalah harus diiringi gerakan-gerakan tadi dengan sesuatu yang sifatnya batin. Dan batin, sesuatu yang sifatnya batin dalam sholat itu adalah salah satunya apa? Pengagungan dan cinta. Makanya ketika kita letakkan kepala kita kemana? Ke lantai. Dan kepala itu adalah anggota tubuh yang paling terhormat. Itu artinya apa? Artinya kita betul-betul mengagungkan Allah. Karena demi mengagungkannya kita rela untuk meletakkan anggota tubuh kita yang paling berharga di mana? Di tanah, di lantai. Di tempat yang paling rendah. Jenengan kalau ketemu sama teman, kemudian di apa jenenge? Ditepuk pundaknya. Pripun? Masalah atau enggak masalah? Enggak masalah toh? Ditepuk apanya? Suwe ya. Coba kalau nepuknya bukan pundak. Apa? Suwe ya. Pripun? Masalah atau bukan? Masalah besar. Kenapa? Karena ini anggota tubuh yang paling berharga. Bukan berarti pundak nggak berharga. Tapi lebih berharga apa? Kepala. Sesuatu yang paling berharga yang kita miliki itu saat sholat kita taruh di mana? Tempat yang paling rendah. Sebagai ekspresi apa? Keagungan kita kepada Allah. Pertanyaannya, ketika kita letakkan kepala kita di tanah, ketika kita letakkan kepala kita di lantai saat itu, saat sujud, apa kita bayangkan itu? Allah Maha Agung. Nggih. Napa mboten? Napa dereng? Dereng. Ketika sujud malah mikir, mbok bar iki game apa ya? Wis level pira ya? Subhanallah. Lagi sujud di hadapan Allah mikirin HP, mikirin game. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rohnya ibadah apa mau? Pengagungan dan cinta. Makanya orang yang cinta banget sama Allah, dia akan melakukan ibadah itu dengan kenikmatan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menikmati sholat? Kok sepi? Menikmati itu adalah nunggu-nunggu. Begitu datang waktu sholat itu langsung apa? Bergegas berangkat, senang, cinta. Ketika jenengan cinta kepada sesuatu itu datang, jenengan bergegas atau tidak? Bergegas. Contoh duit. Cinta duit enggak? Ngaku bae. Ketika ada pembagian duit, bergegas atau tidak? Bergegas. Pembagiannya jam 9, datangnya
Subuhan nang kono. Coba ketika kita dipanggil sama Allah Azza wa Jalla, hayya 'alas shalah. Apa seperti itu kita? Kenapa? Karena belum muncul perasaan cinta kepada Allah. Sehingga sukanya nanti, nunda. Begitu itu, jadi tandanya cinta itu adalah begitu dipanggil cepat nopo datang. Begitu sudah masuk kepada aktivitas, dia suka berlama-lama dalam aktivitas. Makanya kalau orang suka dengan sebuah makanan, ketika dia konsumsi, dia akan apa? Mengonsumsinya dengan perlahan sambil dinikmati. Misalnya ada orang suka es krim, misalnya. Kan orang langsung blub, kan enggak. Diapain? Dijila sedikit, dirasakan enaknya. Setelah habis satu, ngambil apa? Satu lagi. Menikmati. Kenapa? Suka. Pertanyaannya, ketika kita masuk sholat, apa kita menikmati? Apa cukup? Jadi wis rampung. Kenapa? Wis rampung gue kenapa? Karena pikirannya kemana-mana. Tahu-tahu, wis salam, belas. Nggak mengagung, nggak mikir apa yang dibaca imam saat sujud. Itu artinya simbol kita sedang mengagungkan Allah. Tak kepikir seperti itu. Ya. Justru ketika imamnya suratannya panjang, lagi sholat malah tuh banget, kapok, ora balen sholat nang kana, mendingan golek masjid liyane sing kebat. Ya. Subhanallah. Ya. Baik, kita lanjutkan. قال هرب بن حيان لويس القرني أوصني قال توسد الموت إذا نمت واجعله نصب عينيك وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما بين قلبك معك ونيتك إذا هو مدبر وبين هو مدبر إذا هو مقبل مدبر أحسن الله إليكم بين قلبك معك ونيتك إذا هو مدبر وبين هو مدبر إذا هو مقبل ولا تنظر في صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. Pada suatu hari ada seorang ulama yang bernama Haram. Seorang salaf bernama siapa? Haram. Nama lengkapnya Haram bin Hayyan. Bertemu dengan Uwais Al-Qarani. Siapa? Uwais Al-Qarani. Orang tabi'in. Kata Haram kepada Uwais, Usin, nasihatilah aku. Apa? Nasihatilah aku. Apa kata Uwais? Tawassadil mauta idza nimta waj'alhu nasba 'ainaik. Kalau kamu mau tidur, jadikanlah bantalmu adalah kematian. Apa? Ketika kamu mau tidur, jadikanlah bantalmu itu kematian. Nek dewek bantalnya apa? Kapuk, apa maning? Selimut. Dan bayangkan kematian itu ada di hadapan. Maksudnya apa? Maksudnya senantiasalah mengingat apa? Kematian. Biar kita ngelokro atau biar kita semangat? Nah, biar kita semangat ibadah. Jadi mengingat kematian itu bukan untuk membuat kita putus asa, ketakutan, jadi nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau sholat, ya bubar. Mengingat kematian itu untuk bikin semangat menjalankan amal saleh. Terus kata beliau,
andaikan kamu bangun, Allah takdirkan kamu bangun, berarti masih hidup. Bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkanku setelah mematikanku. Jadi tidur itu matian. Nah, ketika kita masih dikasih umur sama Allah bisa bangun, kata beliau, du'ullaha an yuslihalaka qalbaka wa niyatak. Berdoalah engkau agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki hatimu dan niatmu. Jadi kalau kita dikasih umur sama Allah, minta supaya hati kita ini benar, niat kita benar, hati kita bersih, niat kita bersih. Hati kita sehat, niat kita sehat. Mintalah kepada Allah seperti itu. Kenapa? Karena hati ini susah ditebak. Kenapa? Susah ditebak. Pokoknya hari ini pengen semangat, ternyata malas. Pokoknya hari ini saya mau ikhlas, ternyata ria. Pokoknya mulai hari ini saya mau tawadhu, ternyata malah sombong. Hati ini susah diatur. Makanya namanya qalbun. Qalbun itu artinya bolak-balik. Kenapa? Bolak-balik. Innama summiyal qalbu litaqallubihi. Kenapa hati namanya qalbun? Karena gampang berubah-ubah. Dan salah satu bentuk kesehatan hati adalah ketika hati ini mengagungkan Allah. Makanya habis itu apa kata beliau? Wala tanzur fi sigharil khati'ah walakin inzur ila 'azamati man asait. Kalau kamu berbuat maksiat, jangan lihat itu dosa kecil. Tapi lihatlah kamu sedang berbuat dosa kepada siapa? Kepada yang maha besar. Jadi kalau kita melakukan dosa itu, jangan anggap apa? Dosa kecil. Loh, kamu itu lagi berbuat dosa kepada siapa sih? Kepada Allah yang maha besar. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat besarnya dan maha besarnya Allah yang sedang kita maksiati. Aku beli TikTok. Kurapa? Beli TikTok. Jangan lihat ini sebagai dosa kecil, tapi kita sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang nyuruh kita untuk menundukkan pandangan mata. Lanjut. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى بعض عماله أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك واعلم أنك لا تأتي إلى الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك واعلم أن الله عز وجل آخذ للمظلومين من الظالمين والسلام. Suatu hari Umar ibnu Abdul Aziz. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tulis surat kepada bawahannya, kepada para pejabat yang beliau angkat. Jadi presiden kepada apa? Gubernur, bupati, terus kepada siapa lagi? Camat, lurah, apa maning? RT, RW, RT, kira-kira gitulah. Nulis surat kepada pejabat-pejabatnya. Dengerin nih suratnya Umar bin Abdul Aziz kepada para pejabat. Amma ba'd. Faqad amkantukal qudrata min dzulmil ibad. Kamu sudah saya kasih jabatan. Dan dengan jabatanmu kamu bisa berbuat zalim. Kamu mampu punya peluang untuk apa? Berbuat zalim. Kepada siapa? Kepada rakyat. Apa kata beliau? Fa idza hamamta bi dzulmi ahadin fadhkur qudratallah alaik. Kalau kamu pengen menzalimi seseorang, ingat Allah itu punya kemampuan yang lebih besar dibandingkan kemampuan yang kamu miliki.
Jadi kalau pejabat itu punya bawahan, Allah punya apa? Semua yang ada di muka bumi ini punya Allah kok. Jadi kalau seorang pejabat bisa memobilisasi bawahannya, maka Allah bisa menyuruh semua makhluk yang ada di muka bumi ini dan di muka langit. Seluruh alam semesta ini di bawah kendali Allah. Hati-hati. Hati-hati. Wa'lam annaka la ta'ti ila an-nasi syai'an illa kana za'ilan 'anhum baqiyan 'alaih. Ketika kamu berbuat zalim kepada orang lain, mungkin perbuatan zalimmu akan dilupakan oleh orang banyak. Suatu saat orang akan lupa bahwa kamu pernah berbuat zalim, pernah berbuat jahat kepada rakyatmu. Mungkin suatu saat akan hilang dari catatan apa? Sejarah. Tapi pasti kamu akan dihisab di hadapan Allah. Jadi orang bisa mengubah sejarah, memalsukan, mendistorsi sejarah dengan apa? Dengan kemampuan dia, dengan SDM yang dia miliki. Tapi catatan perbuatan jahatmu itu tetap tertulis di catatan malaikat, dan itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna Allah akhadha lil madhluma min adh-dhalimin. Dan ingat, Allah akan membela yang zalim atau yang dizalimi? Yang dizalimi. Wassalam. Simple. Teksak. Apa teksak? Ya, mengena sekali nasihatnya seorang Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz kepada bawahannya. Nah, wa minal الأسماء الحسنى التي تبعث في القلب تعظيم الرب سبحانه وإجلاله والأدب معه الحي القيوم الظاهر الباطن الرب السيد القاهر العظيم الكبير الجبار العلي المحيط الملك القوي العزيز القدير الواسع الحميد المجيد المهيمن المتكبر الوارث. Nah, kemudian setelah itu beliau membawakan beberapa nama-nama yang insyaallah akan kita kaji di dalam bab ini. Ada Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Zahir, Al-Batin, Ar-Rabb, As-Sayyid, Al-Qahir, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jabbar, Al-Ali, Al-Muhit, Al-Malik, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Wasi, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir, Al-Warith. Ini beberapa nama yang insyaallah akan kita kaji mulai pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.